Pada awalnya, hanya ada sedikit cahaya bulan berkabut yang menyinari Gunung Jiuyu, menambah lapisan keindahan berkabut pada gunung tersebut. Tidak lama kemudian, udara dipenuhi dengan warna ungu samar. Void melihat ke arah puncak gunung tanpa diduga. Tidak ada bunga yang mekar dan mekar. Void sedikit terkejut. Dia mendapat kabar tentang Gunung Jiuyu, yang masih menjadi kenangan banyak setan. Dalam ingatan iblis-iblis ini, kecuali deskripsi adegan ini, tidak ada yang tersisa, dan tidak ada adegan sama sekali. Ini juga membuat Void merasa curiga untuk sementara waktu. Kenapa tidak ada bunga yang mekar? Bingung. Kongkong memandang Feng Tianxing yang duduk tegak di depannya, dan mencoba bertanya. Di mana bunga ungu itu? Feng Tianxing tersenyum tipis, mengangkat jarinya ke langit, lalu naik ke langit. Kamu tidak bisa melihat pemandangan indah di sini jika kamu tetap di bawah sini. Feng Tianxing terbang tinggi ke langit dan datang ke lokasi yang dijelaskan oleh Laksamana Yan sebelumnya. Di sini, Anda bisa melihat sekilas seluruh proses pemandangan indah ini. Sampai dia datang ke sini, mata Feng Tianxing sedikit berubah. Karena di lokasi ini, dia tahu mengapa tempat ini disebut Gunung Jiuyu. Di gunung di depannya, bersandar di kolam kecil tempat aliran gunung bertemu, total 8 bulan terang terlihat jelas. Ditambah bulan terang di langit, ini bulan September. Ini mungkin bagaimana nama Gunung Jiuyu muncul. Feng Tianxing mengangguk diam-diam, posisi ini memang sangat halus. Tapi kalau ada yang lebih spesial di sini, saya belum melihatnya, jadi saya hanya bisa menunggu. Mengikuti kesunyian Feng Tianxing, setelah lama ragu-ragu dalam kehampaan di bawah, dia masih memilih untuk meninggalkan pavilion yang bisa melindunginya dengan baik, tetapi datang ke sisi Feng Tianxing dengan mengandalkan tubuh iblis lain. Pada saat itu, matanya menyala. 9 bulan terang menyinari matanya, dan dia menatap kosong ke pemandangan seperti itu, dan beberapa gelombang muncul di hatinya. Setelah sekian lama, dia akhirnya tersedak 4 kata. Pengerjaan yang cerdik. Feng Tianxing tertawa dan menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Kecerdasan adalah pemandangan buatan manusia, tapi ini wajar. Keindahan alam langit dan bumi harus disebut pengerjaan yang luar biasa. Setelah percakapan awal ini, segalanya menjadi lebih mudah dalam sekejap. Void tertawa terbahak-bahak karena lega. Ya, saya ingat pernah menemukan hal serupa dari ingatan umat manusia. Sepertinya ada perselisihan tentang kata-kata. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Faktanya, ada perbedaan. Karena kecerdikan ada batasnya. Itu dibatasi oleh kekuatan seseorang. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan bintang dan bulan, dia mungkin tidak memiliki kecerdikan seperti itu. Dunia ini begitu besar yang bisa dia lahirkan, ada banyak keajaiban. Saya telah mendengar banyak pemandangan indah di sini, dan Gunung Jiuyu ini hanyalah salah satunya. Sayangnya, aku belum punya waktu untuk menontonnya. Dengan desahan Feng Tianxing, aura ungu di seluruh Gunung Jiuyu menjadi lebih kuat. Tampaknya ada kesimpulan dalam kegelapan. Masuk lebih dalam. Dan saat warnanya berubah, sebuah bunga berbentuk indah muncul di depan mereka berdua. Bulan September sebelumnya juga menjadi putik cerah bunga ini. Dengan riak gelombang biru dan udara ungu, tampaknya bunga ini telah hidup kembali. Gulungan gambar yang sebanding dengan gunung, bersama dengan rasa manis yang samar di udara, membuat orang cukup nyaman. Feng Tianxing menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara pada kehampaan. Apakah kamu siap? Tubuh iblis itu mengangguk. Cukup. Merupakan perjalanan yang berharga untuk melihat adegan ini. Selain itu, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk dapat melihat keahlian Anda. Setelah selesai berbicara, kepala iblis saya miring, dan tubuh saya yang tak terkendali jatuh ke tanah. Pandangan Feng Tianxing juga ditarik dari gulungan gambar besar ini, dan jatuh ke dalam kekosongan di bawah lagi. Masih belum ada jejak kartu hall orang ini, tapi itu tidak penting. Sekarang lingkaran sihir telah sepenuhnya diatur. Dia hanya perlu mencoba sedikit untuk mengeluarkan kartu hall-nya dan memastikan bahwa dia dapat membunuh dengan satu pukulan. Dan inilah waktunya untuk bergerak. Feng Tianxing menatap kehampaan di bawah, membuka telapak tangannya, dan guntur yang menyilaukan melompat ke tangannya, merobek malam yang gelap. Kongkong juga mengangkat kepalanya dan memandang Feng Tianxing dengan tenang, seolah-olah dia sudah bersiap untuk serangannya, tidak terburu-buru. Kedua belah pihak tampaknya kembali terdiam dan berkonfrontasi, tetapi kali ini, Feng Tianxing tidak punya waktu untuk menunggu. Saat dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat, guntur di telapak tangannya langsung menyapu. Guntur yang awalnya tidak setebal jari kelingking itu membengkak melawan angin, dan seketika berubah menjadi cahaya putih menyilaukan dengan lebar puluhan meter dan panjang hampir 100 meter, langsung menghantam gazeba di bawah. Ledakan. Dengan raungan, susunan gazeba akhirnya muncul di depan Feng Tianxing. Mengesankan, lingkaran sihir. Mata Feng Tianxing redup. Kamu mempelajari metode umat manusia dengan sangat cepat. Void menundukkan kepalanya dengan cukup rendah hati. Dibandingkan dengan Laksamana Feng, aku bukan apa-apa. Lagi pula,
kamu telah memasang jaring di sini, dan aku tidak lebih dari orang bodoh kecil. Feng Tianxing tidak menjawab, tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya, telapak tangannya telah menekan keras lingkaran sihir di depan Kongkong, dan saat ledakan guntur mengamuk. Lingkaran sihir itu tiba-tiba membuat suara melengking. Saat berikutnya, lingkaran sihir langsung dikalahkan. Pada saat ini, aura ungu yang tak tertandingi yang tidak perlu lagi disembunyikan tersapu, menutupi seluruh gunung. Saat ki ungu yang ditekan mekar, bunga-bunga gunung Jiuyu mekar sepenuhnya, satu demi satu, berkeliaran di sekitar gunung. 1 detik sebelum ki ungu menyerang, Feng Tianxing langsung memblokir dirinya dengan aura, menghindari ki ungu di sekitarnya. Ki ungu yang membentuk gulungan gambar yang indah ini, bukanlah hal supernatural, melainkan racun beracun. Feng Tianxing sudah mengetahui hal ini di bawah saran Laksamana Yan, dan Kongkong menyimpulkannya sedikit demi sedikit berdasarkan informasi yang didapatnya. Setelah menemukan pengejaran Feng Tianxing, dia datang ke sini dan menggunakan lingkaran sihir untuk menekan energi ungu yang seharusnya keluar dari bawah pavilion. Hanya menunggu Feng Tianxing datang dan menimbulkan kerusakan parah pada Feng Tianxing. Sangat disayangkan bahwa kali ini udara ungu menyapu, tetapi tidak menyakiti Feng Tianxing sama sekali. Guntur meraung melewati, benar-benar menghancurkan racun beracun, hanya untuk melihat tubuh iblis yang telah sepenuhnya berubah menjadi tulang kering duduk di tempat. Kekosongan telah melarikan diri. Cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata Feng Tianxing. Pada saat ini, semua makhluk hidup dalam radius 10 mil disapu olehnya satu persatu, memastikan kehampaan tidak keluar. Tubuh adalah wadah bagi kesadaran. Untuk makhluk yang kesadarannya tidak cukup kuat, kesadaran terpenjara di dalam tubuh. Keberadaan dengan kesadaran yang sangat kuat seperti Feng Tianxing dan Void tidak perlu tubuh juga dapat mempertahankan kesadarannya sendiri sampai tubuh ditemukan. Dengan kesadaran Void yang sangat besar, jika dia melepaskan diri dari tubuh, dia harus segera menyadarinya. Sekalipun dia hanya memiliki kekuatan kesadarannya sendiri, dia masih lebih baik dari makhluk lain. Kekosongan masih ada di sini, tapi saya tidak tahu di mana ia bersembunyi.